ketika muncul pertama kali begitu ya sebagai brand lokal, tapi yang diambil adalah pada saat itu beauty tools gitu ya, alat-alat untuk make up. Sementara mungkin dulu kompetitornya banyak lebih dari produk-produk impor ya. Benar. Seperti apa Mas Yofi? Seperti maksudnya merek-mereknya yang luarnya ya? Nggak, kenapa kemudian lebih memilih beauty tools gitu untuk hadir di masa itu pada saat itu tahun 2000? Karena saat itu beauty tools kebanyakan memang dari Korea dan Jepang dan mereka itu kurang cocok untuk dari segi harga ya, agak sangat tinggi. Waktu itu satu kuas aja bisa 500.000, 700.000. Dan kita melihat di sini ada demand, makeup artist itu apalagi yang pemula, mereka harus invest sekitar 10 kuas. Iya. Dan kalau satu kuas aja udah 700.000, ya sangat berat ya, kali 10. Gitu ya. Belum foundation, dan saat itu semuanya lebih pakai high end saat itu. Jadi kita mau menghadiri kuas yang cocok untuk mua dan juga affordable. Jadi the first produknya itu adalah brush ya? Benar. Kuas ya? Kuas. Kalau dilihat dari tren dulu nih tahun 2000 dan sekarang nih seperti apa? Kalau sekarang kan kuas dari harga yang sangat affordable ya, kompetisinya kalau sekarang price war-nya luar biasa gitu ya. Tapi benar. di tahun dan di masa itu kalau dikomparasi sampai dengan sekarang dan tren dari needs-nya masyarakat sendiri seperti apa? Kalau dulu karena dulu juga nggak ada iPhone ya, nggak ada sosial media, jadi modelnya ya standar itu aja gitu, kurang dinamis. Kalau sekarang kita harus lebih cepat inovatif, inovasi produk yang lebih bagus, terus desain yang lebih eye catching, visualnya juga harus memikat agar bisa menarik ya kayak Gen Z sama, karena kita terekspos terus ya dengan produknya banyak sekali. Jadi kita harus di situ sih main di visual, kegunaannya harus sering keluar model baru. Dan kita harus inovasi barangnya sih. Kita banyak keluarin barang yang one of a kind. Jadi kita bukan sekedar barang general yang ada banyak di marketplace ya, tapi kita membuat sesuatu yang khas, memang khasnya Masami. Kita buka molding, kita bikin sesuatu yang beda. Kita sesuai dengan kebutuhan makeup artist juga gitu. Jadi ada value-nya di situ. Jadi pasar berbicara apa, kemudian Masami akhirnya meluncurkan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar begitu ya. Kalau dilihat dari brush gitu ya, mungkin kalau yang dengar cowok-cowok apa sih gitu ya perempuan ini kalau urusan sama brush. Tapi brush itu macam-macam loh, karena ada yang bahannya sintetis, ada yang bahannya mungkin dari ekor buntut kuda gitu ya. Jadi ada beberapa macam dan juga jenisnya. Nah kalau Mas Sami ini bermain di areal mana dan apa yang kemudian menjadi keunggulan brushnya compare to yang lain-lain? Sebenarnya kita kan kalau makeup itu kita ada yang bedak sama ada yang liquid ya. Kalau bedak itu cocok untuk, kalau powder ya, maksud bedak tuh powder, cocoknya tuh pakai natural hair. Karena kayak rambut kan, rambut kita itu nempel debu seperti partikel bedak gitu loh. Jadi banyak kalau mua dia udah pakai gini, dia ketak gitu kan. Nah itu kan banyak sisa bedak yang berterbangan. Nah sisa yang nempel itu tuh akan halus banget gitu loh. Setiap helai itu nempel satu butir. Jadi pas apply di wajah itu kayak rata gitu loh. Flawless. Jadi kalau misalnya kalau mau ada zoom in, lighting semua tuh kelihatannya flawless banget gitu loh. Beda dengan kalau pakai sintetis untuk powder. Dia kan kayak menggumpal sedikit di area tertentu. Karena dia kan plastik, berarti licin ya. Kalau kita pakai mikroskop gitu loh. Jadi kalau pakai itu ya kurang merata. Tapi kalau untuk apply foundation perlu yang sintetis. Kayak kalau cat tembok perlu pakai yang sintetis gitu loh. Karena kan dia plastik licin. Jadi ya liquid tuh kan air ya. Jadi dia tuh kayak glide gitu loh. Smooth gitu loh. Jadi beda fungsi. Jadi ini kayak sambil belajar gitu ya. Bahwa untuk aplikasi alat-alat atau aplikasi jenis-jenis makeup tertentu yang menggunakan brush itu ternyata tidak bisa sesembarangan itu gitu ya. Beli brushnya sembarangan, aplikasinya sembarangan, hasilnya pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya Mas Syami hadir dengan produk-produk yang bisa diaplikasi sesuai dengan makeupnya apa begitu ya, menggunakannya seperti teksturnya makeupnya apa. Kayak eyeshadow, ada eyeshadow cream, ada eyeshadow bubukan. Betul. Itu beda lagi brushnya. Jadi gitu ya. kalau eyeshadow cream ya idealnya pakai sintetis. Dia kan warnanya lebih keluar. Kalau bubuk pakai yang powder lebih keluar warnanya. Masyarakat Indonesia tahu nggak sih yang kayak gitu-gitu selama perkembangannya Mas Syami?
Maksudnya perempuan-perempuan ya, makeup artis, atau sekarang ada beauty creator juga gitu ya. Mulai-mulai pelan-pelan pada tahu gitu sih. Kalau awal-awal jujur enggak sih, mereka cuma lihat dari harga ya. Tapi kalau makeup artis pada tahu semua. Makanya kebanyakan makeup artis tetap pakai Masami gitu, karena mereka tahu hasilnya itu beda. Oke, terkait mengenai bagaimana menjaga konsistensi gitu ya, konsistensi produk, kemudian juga ini kan tadi ada beberapa penggunaan bahan yang misalnya seperti dari buntut kuda, dari buntut kambing, ini seperti apa juga ketersediaan bahan baku untuk tools makeup ini begitu ya, berasal dari mana? Apakah memang masih banyak harus impor begitu ya? Lokal sendiri seperti apa, cukup mensupport atau tidak begitu Mbak Sofi? Kalau misalnya gimana jaganya sih lebih ke kita QC-nya sangat ketat sih. Jadi bener satu-satu diliatin kuasnya. Dan kalau beda dikit aja kita pasti nggak lolosin gitu. Oke. Jadi itu yang menjaga customer trust ya. Jadi customer percaya apa yang dijual tuh kayak ya udah pasti udah di QC ketat gitu loh. Dan kalau memang ada yang lolos pun kita menggantikan langsung gitu loh. Oke. Kalau memang itu dari pabrik punya. Tidak lulus QC ya tidak dijual begitu iya, ya. Benar. Kalau dari ketersediaan bahan baku seperti apa? Kita masih import sih sekarang ini. Oke. Semua untuk yang brush produk berarti yang menggunakan natural hair masih ya, masih import gitu dan ya? kita memilih juga pabrik-pabrik yang mengikuti standar dari Masami ya. Mereka harus punya sertifikat tertentu gitu loh. Kayak sertifikat halal beberapa ada yang udah ada, kayak ISO gitu. Jadi kalau makeup tools ini agak cukup fragile nggak sih, apalagi kalau produk bahan bakunya adalah dari impor ya, apalagi kondisi perekonomian sedang cukup bergoyang begitu ya, kondisinya lagi uncertainty, terus juga dolar kita juga sempat berada di kondisi yang menguat terus sehingga rupiahnya lumayan tertekan begitu ya, seperti apa sih, apa cukup berpengaruh ke sana terhadap akhirnya nanti price ke end user? Kita tetap maintain sih, paling kita berusaha menjual lebih banyak, dengan begitu kita dapat harganya lebih rendah gitu. Oh oke. Harganya kita tetap keep ya so far sih. Menyiasati dari nilai tukar begitu ya? Menyiasati nilai tukar, terus pergempuran di online ya, yang lumayan ketat gitu. Kita tetap maintain harga yang sama. Maintain harga yang sama tapi menjual produknya lebih banyak gitu ya? Iya, kita siasati dengan itu. Siasati bisnisnya dengan cara seperti itu.